Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa, dan selalu semangat pokoknya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe juga. Nah guys, sebelum masuk ke kasusnya, kalian udah tau belum sih kalau Scarlett itu merilis sabun cuci muka khusus kulit berjerawat yang baru di tanggal 26 April kemarin loh. Nih dia Acne Facial Wash. Mantep banget ya guys ya. Udah lengkap deh sekarang paket Acne series aku. Tada! Nah, ini semua perawatan kulit berjerawat aku. Acne Facial Wash yang baru ini udah aku coba selama beberapa hari dan hasilnya luar biasa guys, karena memang yang pertama dia itu mengandung ekstra seaweed, bagus banget untuk mengurangi minyak berlebih di wajah yang memang dibutuhin banget kan sama orang-orang yang kulit mukanya tuh berjerawat. Kayak aku contohnya, aku tuh berjerawat dan memang berminyak, jadi pakai ini bener-bener enak. Tapi ada kandungan aloe vera-nya juga yang bisa mengunci kelembapan kulit kita. Jadi kulit kita juga walaupun nggak berminyak tapi nggak yang kering gitu loh. Kandungan vitamin C di dalamnya juga mempercepat penyembuhan luka. Lemon water membantu memudarkan flek dan mengeksfoliasi sel kulit mati pada permukaan wajah kita. Dan ada titik ekstraknya juga yang membantu mengurangi komedo. Belum lagi kandungan rosemary-nya yang mampu melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi jerawat tuh nggak muncul lagi guys. Selain itu ada juga ekstrak pomegranate yang membantu mencerahkan kulit dan melindungi kulit dari efek buruk sinar UV. Wah, banyak banget ya manfaat yang bisa didapat dari Acne Facial Wash yang sekecil ini guys. Apalagi kalau kalian pakainya itu satu paket Acne series. Jadi lebih lengkap dan kalian pakainya juga rutin, pasti hasilnya lebih maksimal guys. Untuk urutan stepnya pasti kalian udah tahu dong, karena emang gampang banget guys. Yang pertama, kalian cuci muka dulu pakai Acne Facial Wash-nya. Habis itu dikeringkan, terus kalian pakai tonernya biar kulit kalian tuh seger. Selesai, kalian pakai acne serumnya. Habis itu pakai deh krimnya. Kalau siang pakai yang day cream, kalau malam pakai yang night cream. Selesai deh, simple banget kan? Dan seperti biasa, produk Scarlett ini terjangkau banget, cuma 75 ribuan aja. Udah dapet izin dari BPOM, jadi nggak usah khawatir, dipakainya pasti aman. Jadi tunggu apa lagi guys, langsung aja dicoba. Kalian bisa order lewat akun Shopee mereka, atau kalian bisa juga hubungin langsung nomor WhatsApp adminnya. Dan jangan lupa dikunjungin Instagramnya juga ya guys, Scarlett_whitening. Mereka suka membagikan info-info promo juga di situ. Semua link dan informasinya tuh udah aku taruh di kolom deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung lihat, cus diklik, dicoba teman-teman. Semangat ya para pejuang jerawat kayak aku, yuk kita glowing bareng dengan produk dari Scarlett. Oke teman-teman, hari ini aku balik lagi membahas tentang wanita mematikan. Pada tahun 2011, warga California, Amerika Serikat digegerkan dengan satu kasus yang luar biasa sadis. Dan kalau di berita, kasus ini dikasih judul Microwave Murder. Dari namanya aja udah ngeri banget untuk dibayangkan ya teman-teman. Apalagi nanti setelah kalian dengar keseluruhan ceritanya. Wanita satu ini pengen banget punya anak perempuan guys, tapi setelah dikasih dia malah ngelakuin hal yang susah dijelaskan dengan kata-kata sih sebenarnya. Jadi daripada kita panjang lebar, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Kasus kali ini tentang seorang wanita bernama Kayang. Dia lahir pada tahun 1981 di Sacramento, California, Amerika Serikat. Dari nama dan wajahnya memang sepertinya dia ini keturunan Asia teman-teman. Cuma sayang aku nggak bisa dapat info detailnya dari negara mana tepatnya atau keluarganya tuh kapan pindah ke Amerika atau gimana caranya keluarganya bisa sampai tinggal di Amerika gitu ya. Itu nggak ada info detailnya. Yang jelas,
Kayang ini punya 6 saudara kandung, 3 perempuan, 3 laki-laki. Dan menurut salah satu adik lelakinya, Kayang adalah kakak yang sangat baik sama adik-adiknya, perhatian sama adik-adik dan keluarganya. Bener-bener nggak ada yang aneh sama sekali. Sampai Kayang ini masuk SMP, mulai berubah nih sesuatu di dalam dirinya. Kayang mulai mengalami kejang-kejang, dan ini bukannya sekali, 2 kali, tapi sering banget dia mengalami kejang ini, entah di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat umum. Dan anehnya, setelah dia selesai mengalami kejang itu, dia seperti orang kebingungan, seperti lupa ingatan, nggak sadar diri, karena dia bakal bertanya, aku lagi di mana ya? Aku kenapa? Gitu. Dia kayak nggak inget sama sekali dengan apa yang udah dia alami. Setelah beberapa waktu, baru deh nyambung lagi, dia baru inget semuanya. Dan kondisi Kayang ini berlanjut sampai dia dewasa, guys. Walaupun begitu, Kayang tetap bisa menjalani masa SMP dan SMA-nya dengan baik. Bahkan dia juga berhasil lulus dari universitas yang ada di Sacramento. Dan di universitas itulah dia bertemu dengan seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya. Setelah beberapa waktu menjalin hubungan asmara dengan pria ini, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi sayangnya identitas suami Kayang ini nggak dibagikan ke publik, teman-teman. Setelah 2 tahun menikah, akhirnya Kayang hamil anak pertamanya, guys. Pastinya dia dan suaminya ya senang banget. Tapi dari info yang aku dapat, suaminya ini bekerja sebagai supir truk, dan ini membuat dia memang jarang di rumah, harus pergi ke luar kota, terus bisa berminggu-minggu baru pulang. Makanya ibu Kayang itu khawatir banget ya sama anaknya yang sedang hamil. Udah gitu Kayang memang masih sering kejang-kejang, terus nggak sadarkan diri begitu. Jadi ibunya suruh salah satu adik lelaki Kayang untuk nemenin. Adik lelakinya ini bernama Kau. Ibunya bilang, "Hei Kau, kamu tinggal dulu deh di rumah kakak kamu tuh, temenin dia." Kau datanglah ke Sacramento dan tinggal di rumah Kayang. Walaupun dengan kondisi suaminya sebagai supir truk yang jarang pulang ke rumah, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru pulang ke rumah gitu ya guys. Tapi dari pernikahannya ini, Kayang dan suaminya punya 3 orang anak laki-laki. Menurut adik dan ibunya, Kayang itu adalah seorang ibu yang sangat-sangat berdedikasi buat anak-anaknya. Dia sayang, dia perhatian, dia peduli banget sama anak-anaknya. Bahkan selain mengurus anak-anaknya, Kayang juga bekerja di salah satu perusahaan arsitektur yang ada di sana. Wow, super mom banget ya. Dia pun selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Misalkan anaknya ada PR, Kayang ini akan nemenin ngerjain PR, bantuin mereka. Terus kalau misalkan anaknya mau ujian di sekolah, dia juga akan membantu anaknya untuk belajar, nemenin anaknya belajar. Benar-benar terlihat seperti orang tua yang perhatian banget lah guys. Tapi karena ketiga anaknya laki semua, Kayang dan suaminya kepengen punya anak perempuan. Mereka terus berdoa dan berusaha supaya mereka bisa punya anak perempuan, dan akhirnya doa mereka ini, kepengenan mereka ini terkabul guys. Kayang hamil anak keempatnya dan itu perempuan. Tahu tentang hal ini, Kayang dan suaminya pasti seneng banget dong, karena memang ini yang mereka inginkan. Kayang itu sampai ngomong ke orang-orang tentang kehamilan anak perempuannya ini, saking dia senengnya guys. Pada Januari 2011, Kayang melahirkan anak perempuannya yang diberi nama Mirabel Taulo. Tapi sayangnya nih, setelah Kayang melahirkan anak perempuan ini, adiknya yang biasa nemenin dia di rumah yaitu Kau nggak bisa nemenin dia lagi karena Kau sudah menemukan jodohnya. Dia menikah dengan wanita pilihannya dan ya dia harus memulai rumah tangga sendiri di rumahnya sendiri. Dan karena ibunya Kayang itu masih khawatir sama anaknya kalau nggak ada yang nemenin, kalau dia sendirian gitu kan ngurusin keempat anak, akhirnya ibunya lah yang gantian pindah ke rumahnya Kayang dan tinggal di sana membantu mengurus anak-anak Kayang. Selain ibu Kayang, di rumah itu juga tinggal kakak iparnya. Kehidupan Kayang dan keluarganya terlihat normal dan baik-baik aja guys. Sampai 2 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 17 Maret 2011, ibunya Kayang menelpon ke polisi dan melaporkan hal yang luar biasa tragis.
Dalam laporannya beliau bilang pas pulang ke rumah dia menemukan anaknya yaitu Kayang dan juga cucunya yaitu Mirabel tergeletak di lantai sudah nggak sadarkan diri dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kejadian itu sekitar jam 2 siang ya teman-teman. Dapat laporan kayak gini, petugas pun langsung cepet-cepet datang ke rumahnya Kayang. Dan bener aja setelah sampai di sana mereka menemukan hal yang luar biasa mengerikan. Karena Mirabel yang saat itu baru berusia 7 minggu ditemukan dalam keadaan yang sudah hangus terbakar dari ujung kaki sampai ujung kepalanya guys. Dan akhirnya Mirabel dinyatakan meninggal dunia setengah jam kemudian di jam setengah 3 sore. Parah ya teman-teman. Bayi baru 7 minggu kok bisa mengalami hal kayak gini. Pastinya itu juga yang petugas berusaha cari tahu. Jadi mereka membawa orang-orang yang tinggal di rumah itu yaitu Kayang, kakak iparnya dan juga ibunya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kayang bilang seperti ini pada saat diinterogasi, saat kejadian itu aku terkena serangan epilepsi atau kejang. Soalnya aku inget banget lihat kilatan cahaya, terus aku pingsan dan pas bangun aku melihat Mirabel tergeletak di sebelahku dengan wajahnya yang memerah, tubuhnya yang kaku dan udah nggak bernafas lagi. Aku kaget, sedih, panik sampai menggigit lidahku sendiri dan mengompol karena aku kira Mirabel meninggal karena tanpa sadar aku menjatuhkan dia ke dalam pemanas ruangan. Tapi pernyataan Kayang ini dibantah oleh petugas polisi. Soalnya kenapa? Pertama, pada saat mereka datang dan menemukan Kayang, mereka itu nggak melihat ada noda darah atau luka di bagian lidahnya Kayang seperti yang dia bilang. Dan kalau memang benar dia mengompol, pasti pada saat petugas mendekati Kayang tuh kecium bau yang menyengat banget dong teman-teman, bau ompolnya gitu kan. Tapi ini enggak sama sekali, petugas nggak nyium bau apa-apa dan celana Kayang pada saat itu juga nggak basah sama sekali. Sayangnya karena saat itu polisi nggak punya bukti yang kuat, akhirnya mereka bertiga yaitu Kayang, ibunya dan kakak iparnya keesokan harinya terpaksa dibebaskan oleh polisi. Kepolisian itu sambil mencari bukti-bukti lain yang lebih kuat dan mereka juga menunggu hasil autopsi Mirabel. Suami Kayang yang pada saat itu memang berada jauh dari rumah mendengar kabar ini, dia langsung bergegas pulang ke rumah dan pada saat di rumah itu dia berusaha menenangkan Kayang karena Kayang itu benar-benar menangis setiap hari, menangis sedih, menangis histeris kehilangan anaknya itu guys. Berhari-hari kasus ini berjalan sampai berminggu-minggu dan sampai 3 bulan kemudian guys masih belum juga ditemukan siapa pelakunya, masih belum juga ada bukti penting yang ditemukan polisi. Sampai akhirnya autopsi tubuh Mirabel keluar. Polisi mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. Tapi sebelum aku ceritain ke kalian, hasil autopsi dari tubuh Mirabel ini lumayan grafik ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang kira-kira nggak mau mendengar, boleh di skip aja ke menit yang ada di layar ya. Ini beneran bikin nangis deh teman-teman. Oke lanjut ya untuk kalian yang mau dengar. Jadi tim forensik itu bisa tahu kalau 80% luka bakar yang ada di tubuhnya Mirabel itu berasal dari microwave. Kenapa mereka bisa menduga itu microwave? Karena luka bakarnya itu dalam banget gitu. Kayak bener-bener, ya Allah serem banget ya. Sampai kayak bener-bener mateng ke dalam-dalam organ tubuhnya guys. Ya ampun, bayi 7 minggu kalian bayangin. Ini juga bukan oven yang gede gitu, tapi microwave yang memang ukurannya kecil kan guys. Jadi kalian bayangin ya, kok bisa gitu ada orang yang tega. Petugas pun langsung bergegas datang ke rumah Kayang. Mereka membawa Kayang ke kantor polisi untuk diinterogasi kedua kalinya dan mereka juga memeriksa rumah tersebut dan pastinya pertama-tama mereka periksa microwave yang ada di rumah itu. Walaupun pada saat petugas melakukan pemeriksaan tuh 3 bulan setelah kejadian ya teman-teman, ada kemungkinan kalau microwave-nya itu sudah dibersihkan dan bukti-bukti juga sudah menghilang, tapi ternyata petugas berhasil loh menemukan bukti penting di dalam microwave itu. Pertama, mereka menemukan dot milik Mirabel yang sudah meleleh di dalam microwave itu. Dan yang kedua, ini yang paling parah sih ya teman-teman. Mereka menemukan masih ada, aduh merinding sumpah aku, masih ada
kulit yang menempel di dalam microwave itu yang diduga itu adalah milik Mirabel. Menemukan hal ini, petugas pastinya langsung menginterogasi Kayang dan mengkonfrontasi dia dengan bukti tersebut. Dan pada saat diinterogasi yang kedua kalinya ini, Kayang nggak mengelak lagi, dia mengakui perbuatannya. Mungkin karena dia pikir petugas juga udah punya bukti kuat ya, percuma lah aku mengelak-mengelak, jadi ya diceritain semua detail kejadiannya apa yang sudah dia lakukan ke anaknya sendiri yang baru berusia 7 minggu itu. Dan ini bener-bener parah guys. Menurut Kayang, pada hari kejadian Mirabel itu nangis terus gak mau berhenti. Udah dikasih dot, dia tetap aja nangis. Pokoknya rewel banget deh Mirabel hari itu. Padahal hari itu Kayang lagi banyak banget kerjaan. Dia udah coba kasih dot, gak bisa. Dia coba kasih ini dengan cara ini, itu tetap gak bisa berhenti nangis. Dan ini membuat Kayang emosi. Dia marah-marah sama Mirabel. Tapi namanya anak bayi ya guys, ya dia gak ngerti, tetap aja nangis. Pas banget saat itu kakak ipar Kayang lagi jemput ketiga anak lelaki Kayang yang di sekolah tuh. Sedangkan ibunya Kayang lagi ada urusan keluar sebentar. Jadi di rumah itu cuma ada Kayang dan Mirabel aja. Karena udah gak bisa nahan emosinya, akhirnya Kayang memasukkan anaknya yang baru berusia 7 minggu itu ke dalam microwave hidup-hidup. Terus dia atur suhu panas microwave ke yang paling tinggi dan dia mulai menyalakan microwave-nya itu selama 5 menit. Kok bisa-bisanya ya guys? Dan pada saat anaknya berada di dalam microwave itu selama 5 menit, Kayang melanjutkan pekerjaannya aja kayak biasa, seperti nggak ada apa-apa. Setelah microwave yang mengeluarkan bunyi selesai, dia langsung buka pintunya, diambil anaknya itu, digendong sama dia, dan habis itu dia langsung pingsan katanya. Gak lama ibunya pulang menemukan Kayang dan Mirabel tergeletak di lantai itu guys. Gila ya, kok bisa sih? Aduh, akhirnya Kayang pun ditangkap sama polisi atas dakwaan pembunuhan pada anaknya sendiri. Di persidangan ada banyak saksi yang dihadirkan, termasuk Kau, adik laki-laki Kayang, suaminya, dan juga ibunya. Mereka bilang Kayang itu adalah ibu yang sangat sayang sama anak-anaknya, terutama sama putrinya yang paling kecil itu, karena memang kan dia pengen banget punya anak perempuan. Jadi menurut keluarganya, kenapa Kayang bisa sampai melakukan hal ini? Pada saat kejadian itu kan memang suaminya jauh ya dari dia seperti biasa, nggak ada di rumah, nggak menemani dia. Jadi Kayang itu tertekan banget dengan semua pekerjaan yang dia pegang, dan dia juga harus mengurus keempat anaknya sendirian tanpa ada kehadiran suaminya gitu ya guys. Ya dia jadi tertekan banget, nggak bisa berpikir jernih dan melakukan hal ini ke anak yang paling kecilnya itu. Suaminya juga bilang satu hari setelah kejadian dia harus menenangkan istrinya karena memang Kayang pada saat itu sedih banget ya, kelihatan terpukul banget harus kehilangan anaknya itu. Walaupun sebenarnya dia yang melakukan ya guys. Suaminya sempat nanya sama Kayang tentang tragedi itu, tapi Kayang bilang dia nggak tahu apa-apa. Dan menurut suaminya, Kayang juga nggak pernah mengeluh ke dia kalau kecapean atau kewalahan mengurus anaknya, kewalahan sama pekerjaannya. Kerabat Kayang yang lainnya juga kan hadir ya di persidangan sebagai saksi, dan mereka semua bilang tentang kejang yang sering banget dialami Kayang sejak dia kecil, sejak SMP gitu. Dan memang kalau misalkan Kayang lagi kejang itu, dia pasti kayak kebingungan, kelelahan, sampai nggak sadarkan diri. Menurut adiknya, Kayang itu udah sempet dibawa ke dokter, cuma memang dikasih obat aja gitu, nggak dilakukan perawatan yang intensif, perawatan jangka panjang. Dan obat itu pun menurut adiknya yang nggak berfungsi juga, karena Kayang masih tetap mengalami kejang-kejang itu. Juga ada salah satu tetangga Kayang hadir di persidangan, dia bersaksi kalau suatu hari Kayang itu sempat cerita sama dia kalau Kayang sering berhalusinasi tentang roh-roh jahat, bayangan-bayangan hitam, suara-suara asing, dan hal-hal semacam itu guys. Ada banyak ahli psikologi yang berpendapat kalau perbuatan yang dilakukan Kayang ini nggak bisa disebut pembunuhan, mengingat riwayat kejiwaannya memang bermasalah. Ada juga ahli psikologi yang bilang di hari kejadian Kayang itu emosinya bisa memuncak dan melakukan hal sesadis itu karena gangguan mental yang dia derita ditambah stres pasca melahirkan. Tapi hakim menolak pendapat-pendapat dari ahli psikologi ini. Hakim berpendapat stres akibat melahirkan dan kejang-kejang yang Kayang alami itu sama sekali nggak bisa membenarkan tindakan sadis yang sudah Kayang lakukan.
memanggang anaknya sendiri di dalam microwave. Apalagi pada saat diinterogasi pertama kali, Kayang itu kan sempat berbohong ya tentang kejadiannya. Itu menunjukkan kalau dia tahu apa yang dia perbuat itu salah. Kalau dia masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, berarti ya dia harus juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena perbuatannya ini Kayang didakwa atas tuduhan pembunuhan dan penyerangan pada anak. Pada Desember 2015, dia diberikan hukuman total selama 26 tahun penjara. Setelah Kayang masuk penjara, ketiga anak lelakinya itu diurus oleh pihak perlindungan anak. Mereka ditempatkan dalam kayak panti asuhan gitu ya teman-teman. Kenapa nggak diberikan hak asuh ke bapaknya? Ya karena memang kan bapaknya itu kerjanya jauh dari rumah, keluar kota terus gitu. Nggak mungkin kerja sambil merawat ketiga anaknya itu. Dan keluarganya yang lain ya mungkin dianggap nggak ada yang kompeten ya untuk mengurus ketiga anak itu. Kasihan banget ya nasib mereka, harus hidup tanpa ayah, tanpa ibu di panti asuhan. Ya ampun. Yang bikin aku agak bingung juga kenapa Kayang itu nggak pernah dapat perawatan intensif ya guys. Karena kan apa yang dia alami itu bukan hal yang ringan, kejangnya itu rutin gitu loh. Dan pastinya ini hal yang berbahaya juga. Dari SMP dia udah mengalami ini, tapi tetap aja dia cuma dikasih obat-obat, nggak dikasih perawatan intensif. Ada sih dari beberapa sumber yang bilang kalau keluarganya nggak mau sampai Kayang itu ada riwayat gangguan mental di di histori kehidupannya gitu ya, karena kan nanti dia bakal susah masuk universitas, dia juga bakal susah cari kerja segala macam. Tapi bisa jadi juga karena masalah uang gitu ya guys, karena kan perawatan intensif semacam ini nggak murah, pasti butuh biaya yang lumayan besar. Dan satu lagi yang menurut aku masih ngeganjel gitu ya guys, kok bisa-bisanya setelah 3 bulan microwave itu nggak ada yang bersihin, masih ada dotnya di situ dan semua bukti-bukti masih di situ. Ya kalaupun misalkan Kayang nggak pakai microwave itu, di rumah itu kan bukan dia doang yang tinggal, ada kakak iparnya, ada ibunya, berarti nggak ada satupun yang cek, nggak ada satupun yang bersihin gitu atau gimana ya. 3 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Tapi ya itu juga sih yang bikin akhirnya Kayang bisa sampai ketahuan ya. Sadis banget ya apa yang dilakukan wanita dan ibu satu ini sama anaknya sendiri. Harusnya dia yang melindungi anaknya, tapi dia melakukan hal ini coba. Dan lagi-lagi memang perbuatan Kayang ini apapun alasannya itu udah nggak bisa dibenarkan ya guys. Tapi memang kalau orang habis melahirkan itu rada sensitif loh, rada kayak gampang tersinggung, gampang marah gitu. Buat kalian yang udah pernah melahirkan mungkin tahu juga ya rasanya. Ya cuma ya memang nggak sampai kayak gini banget sih. Dari yang aku rasain pribadi sih memang kalau habis melahirkan itu butuh banget support dari orang-orang yang kita sayang, dari sekitar ya, terutama banget ya dari suami. Untuk aku sendiri untungnya kalau suamiku tuh kan kerja nggak jauh, jadi bisa di rumah support aku, bantuin aku mengurus anak juga gitu. Jadi memang nggak terlalu beban banget akhirnya buat aku pribadi, nggak terlalu jadi pikiran banget gitu guys. Untuk yang nggak bisa didampingin sama suami ya pas habis melahirkan itu, aduh, aku nggak tahu deh gimana rasanya. Mungkin ya kalau memang udah merasa emosi udah memuncak, udah akan meledak gitu dan sampai kira-kira bakal membahayakan buat anak kita, lebih baik ya kitanya aja deh yang cari bantuan, entah ke profesional kayak psikiater gitu. Nggak ada salahnya kan berusaha. Tapi kalau masih ada keluarga, iya ini pelajaran juga ya buat kita. Kalau misalkan ada saudara kita atau teman kita yang kayak habis melahirkan nggak didampingin sama suaminya, mungkin kita lebih care, lebih perhatian ya, kamu butuh apa gitu, lebih ngebantu lah. Pasti ya pelajaran buat para suami juga nih, kalau misalkan istrinya habis melahirkan, butuh banget dukungan dan perhatian, jangan cuek gitu ya. Karena kan ini memang sementara aja, nanti kalau semakin lama juga kan pasti udah semakin relax, semakin nggak kepikiran gitu. Untuk kebaikan bersama kan pastinya ya teman-teman, ibunya, anaknya gitu. Untuk kalian para ibu yang mengurus anak sendiri gitu di rumah, sedangkan suami bekerja jauh dari rumah, ketemunya jarang, aduh aku salut banget deh asli. Luar biasa banget kalian, semangat ya, semangat. Semoga kalian tetap selalu kuat, selalu diberikan kekuatan sama Tuhan. Semua jerih payah dan pengorbanan kalian pasti akan berbuah manis. Oke, itu dia kisahnya teman-teman. Komen ya apa pendapat kalian tentang kasus kali ini. Aku pengen banget tahu.
kasih tahu apa yang ada di dalam pikiran kalian ke aku. Dan menurut kalian 26 tahun itu hukumannya cukup nggak sih guys? Oke, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe juga guys. Aku makin semangat bikin videonya. Dan untuk kalian yang mau request boleh banget, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Sebisa mungkin semua requestan kalian pasti bakalan aku bahas. Oh ya teman-teman, jangan lupa di follow juga ya IG-nya, karena di Instagram itu aku sudah mulai mengupload short video, jadi cerita-cerita singkat yang kadang kan ada nih kasus-kasus menarik banget, cuma emang infonya nggak begitu banyak, cuma sedikit, jadi itu aku jadiin ke short video aja, aku upload ke IG. Sampai sekarang sih itu belum ada jadwal pastinya, seminggu berapa kali, setiap hari apa aja, cuma aku usahain banget kalau aku ada waktu lebih pasti aku kerjain juga gitu guys. Dan tenang aja, video itu tetap seperti biasa kok. Dan aku sekarang punya akun TikTok juga teman-teman, jadi untuk kalian yang punya aplikasi TikTok di handphone boleh ya di follow ya akun TikTok aku Hanifa.story. Sampai jumpa di video selanjutnya.